Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pada kali ini saya akan membahas tugas e-learning jaringan komputer. Di sini diberikan sebuah studi kasus, yaitu sebuah perusahaan memiliki 6 perangkat akhir atau end device yang harus dipisahkan ke dalam VLAN sesuai divisi. Nah, ada 3 switch yang saling terhubung. Karena tidak ada router, komunikasi antar VLAN tidak diizinkan. Jadi di sini komunikasi itu akan berjalan jika VLAN-nya sama, jika beda akan gagal. Dan ini adalah topologinya. Mari kita buat topologinya sesuai dengan yang digambar di Cisco. Setelah membuat topologinya sesuai dengan soal, langkah berikutnya kita masuk ke switch dan mengatur konfigurasinya. Ini adalah hasil dari konfigurasi switch ke-1. Nah, di sini ada VLAN 20, jadi kita membuat VLAN 20. Lalu berikutnya name 20, jadi kita membuat atau mengubah namanya menjadi 20, lalu exit untuk keluar. Lalu berikutnya sama seperti tadi, hanya bedanya ini untuk VLAN 30. Lalu exit, kembali lagi ke VLAN 20. Nah, berikutnya interface range FA0 _1 sampai 9. Ini fungsinya untuk menandakan rentang jarak si VLAN 20 yang dapat digunakan. Jadi rentang jarak yang dapat digunakan oleh VLAN 20 itu dari FH0 _1 sampai FH0 _9. Lalu berikutnya switch port mode akses. Nah, ini berfungsi untuk mengatur mode port sebagai akses. Mode ini digunakan untuk memastikan port hanya menjadi anggota satu VLAN dan biasanya digunakan untuk perangkat seperti komputer, laptop, maupun printer. Lalu berikutnya switch port akses VLAN 20. Ini adalah untuk menghubungkan port-port yang tadi dipilih ke VLAN 20. Lalu exit. Nah, berikutnya sama, ini hanya untuk VLAN 30. Bedanya di sini interface range-nya dari 9 sampai 16, sisanya sama. Lalu berikutnya kita interface VLAN 20, kita memberikan IP address dengan cara IP address 172.20.55.10 spasi 255.255.255.0. Nah, di sini 20 ini yaitu untuk nomor VLAN-nya, 55 ini untuk nomor angka akhir NIM saya, lalu 10 ini untuk IP address-nya. Begitupun untuk jika kita mau membuat IP address VLAN 30. Kita gantinya hanya di angka 20 ini menjadi 30, maupun yang 40 juga sama, diganti hanya menjadi 40. Lalu berikutnya no shutdown supaya langsung menyala si switchnya. Berikutnya IP default gateway 172.20.55.254. Nah, ini untuk membuat gateway-nya atau jalur masuknya. Sama seperti tadi untuk VLAN 30, di sini kita hanya mengganti 30-nya, mengganti 20-nya menjadi 30. Sama hal dengan yang 40. Untuk switch ini juga sama konfigurasinya switch 1, 2, 3. Jadi saya akan memberi contohnya hanya ini doang, sisanya sama. Lalu berikutnya ini adalah konfigurasi untuk laptop 1. Saya hanya memberikan satu contoh saja karena
hampir sama, hanya beda angkanya saja. Di sini kita ketik di IP address-nya 172.20.55.1. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya 172.20.55.254. Ini karena laptop 1 menggunakan VLAN 20, maka disitunya 20. Jika laptop lain menggunakan VLAN yang 30 maupun 40, maka si 20-nya ganti saja. Mungkin kita lanjut ke hasilnya. Oke, setelah kita mengkonfigurasi switch maupun laptopnya, kita akan menguji cobanya. Apakah ini topologi ini sudah sesuai dengan soal yang diberikan atau belum. Baik, kita mencobanya dengan menggunakan surat ini. Jadi di soal itu jika VLAN-nya sama, maka dapat berkomunikasi. Jika VLAN-nya beda, akan gagal. Baik, kita coba di laptop 1, yaitu VLAN 20. Kita coba dengan VLAN 20 lainnya, yaitu laptop 5. Di sini akan muncul keterangan berhasil. Berarti ini sudah sesuai kriteria soal. Baik, kita coba jika VLAN 20 ini ke VLAN lainnya. Apakah gagal? Kita coba ke laptop 2. Nah, di sini muncul keterangan failed. Gagal. Berarti ini sudah sesuai dengan kriteria soal. Mari kita coba VLAN 30 dengan VLAN 30. Laptop 2 dengan laptop 4. Di sini muncul keterangan berhasil. Berarti yang VLAN 40 juga akan sama. Apakah berhasil? Berhasil. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.